Perkenalkan, saya Lili Nurjasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan tujuan untuk memenuhi tugas belajar saya sebagai CGP dalam pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya sudah ada Pak Aris Sandi Sucahyono, SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri Kesamben 1, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Selamat siang Pak Aris. Iya, selamat siang Bu Lili. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Aris, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Aris karena pada hari ini telah meluangkan waktu. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Pak Aris selaku Kepala Sekolah guna untuk memenuhi tugas belajar saya sebagai calon guru penggerak. Iya. Selama Pak Aris menjadi Kepala Sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Lili ya. Jadi ini tugasnya dari CGP ya. Benar Pak. Ya. Sepengalaman saya, ketika dihadapkan untuk mengidentifikasi apakah itu masalah-masalah dilema etika atau bujukan moral, itu saya kembalikan lagi kepada pengertiannya. Jadi pengertiannya, sepengetahuan saya ketika saya membaca-baca itu ya, kalau dilema etika itu kan permasalahan yang benar lawan benar. Kemudian kalau bujukan moral itu benar lawannya salah. Nah, mengidentifikasi saya seperti itu. Jadi masalah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu Bu. Ya. Kemudian selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar sama atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Berdasarkan pengalaman, berarti ini masalahnya dilema etika ya. Nah, tentunya ketika mengambil keputusan itu kadangkala kita perlu ada diskusi dengan, karena saya ini ada atasannya ya, di militer, di pengawas. Tentunya saya akan berdiskusi dengan mereka, dengan pengawas, dengan atasan. Bisa juga waktu itu juga saling tukar pendapat lah, sharing itu di forum K3S. Jadi mungkin permasalahan itu pernah ada yang mengalami. Nah itu saya jadikan pembelajaran untuk mengambil keputusan. Berarti berkolaborasi dengan rekan-rekan Pak ya? Betul, jadi berkolaborasi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan selama ini Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, tentunya saya mengidentifikasi data, fakta yang ada, nilai-nilai apa yang mungkin dilanggar, apakah itu melanggar etika atau tidak. Nah itu kita identifikasi dulu sebelum melangkah ke langkah selanjutnya untuk mengambil keputusan itu. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terutama yang mungkin Bapak pernah hadapi selama menjadi kepala sekolah? Ya, terima kasih. Selama ini ketika ada permasalahan dilema etika, saya kembalikan lagi pada identifikasi. Jangan sampai kita salah dalam identifikasi sehingga berakibat pada kebermanfaatan atau efeknya nanti di sekolah. Jadi dipertimbangkan dan saya open minded, saya menerima masukan-masukan, kemudian itu menjadi dasar saya ketika dalam menentukan
keputusan. Jadi keputusannya tidak tidak gusak-gusu. Iya. Kita melihat keputusan itu nanti berefek atau tidak ke lembaga, ke sekolah, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya, tantangan yang selama ini muncul itu ketika dihadapkan pada satu masalah yang itu sama-sama benar. Jadi menjadi menjadi problem di hati. Kalau saya menentukan seperti ini, padahal ini juga benar. Saya mengambil keputusan ini yang benar. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang kadang-kala menjadi menjadi tantangan saya. Jadi tantangan tentunya tidak saya pikir sendiri. Saya karena ada bapak ibu guru yang senior di sini, itu saya mintai pertimbangan karena pengalaman itu yang utama. Jadi dibutuhkan sharing, diskusi dengan Betul. rekan-rekan sejawat tadi. Betul sekali. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian itu langsung diselesaikan waktu itu, saat itu juga ketika terjadi kasus, atau Bapak punya waktu khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Ketika masalah muncul dan itu perlu segera untuk diambil keputusan, ya tentunya saya akan segera mengambil keputusan dengan tetap mempertimbangkan efeknya. Namun ketika permasalahan itu menyangkut suatu kebijakan yang menyeluruh utuh untuk sekolah, tentunya saya akan mengajak diskusi pada sekolah saya, para ibu guru saya, bapak guru saya untuk memecahkan masalah ini. Jadi tidak gerusa-gerusu. Namun ketika itu tadi, kalau ada suatu bukan masalah mungkin segera perlu diambil keputusan, ya hari itu juga saya akan mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang membantu Bapak dalam setiap mengambil keputusan selama ini, Pak? Selama ini ketika mengambil keputusan yang tentunya tadi berefek pada lembaga, tentunya saya, bapak ibu guru di sekolah ini saya ajak diskusi. Kemudian forum K3S itu juga saya pergunakan untuk sharing. Terakhir kalau mentok saya akan ke atasan saya, bapak ibu pengawas di kecamatan. Itu yang menjadi dasar atau jadi dalam membuat keputusan itu. Baik, terima kasih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran seperti apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda sebagai kepala sekolah selama ini ketika mengambil keputusan dilema etika? Jadi di dalam mengambil keputusan dilema etika, pembelajaran yang paling saya ingat itu ketika memutuskan tentunya ini kepada guru, ya. Ada salah satu guru yang mungkin ada permasalahan dan saya harus mengambil keputusan untuk beliau. Ini pengalaman berharga nih dari bapak ibu guru ini, menerima atau tidak, membuat bapak ibu guru ini legowo, bisa menerima. Itu suatu pembelajaran yang sangat berharga. Jadi pentingnya komunikasi agar tidak salah paham, itu pembelajaran yang terbuka. Apapun saya komunikasikan dengan baik agar tidak timbul salah paham gitu. Itu. Baik Pak, demikian tadi wawancara kita hari ini.
Ya. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Aris sudah meluangkan waktunya. Apa yang Pak Aris sampaikan tadi dapat saya jadikan sebagai pembelajaran bila suatu hari nanti mungkin saya mengalami seperti yang Bapak rasakan, seperti yang Bapak alami saat ini, pengalaman-pengalaman itu akan menjadi pembelajaran untuk saya. Iya, sama-sama ini kita tahap belajar terus. Saya menjadi kepala juga baru, artinya belajar, kita sama-sama belajar terus. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama, Billy. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Aris Sandi Sucahyono. Semoga menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Billy ya. Terima kasih Pak Aris. Iya. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat bahagia luar biasa. Alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya. Sehat. Pak Ibu, jadi begini. Tujuan saya di sini ingin melakukan wawancara dengan Pak Airul selaku kepala sekolah di SDN Jombok 1. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Nah, untuk yang selanjutnya langsung saja Bu Airul ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin gali jawabannya dari Bu Airul sebagai pembelajaran saya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, siap. Berdasarkan pengalaman untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu ya, dalam arti itu rancu, tapi itu sama dilihat dari alasan yang disampaikan. Kalau untuk dilema etika atau rujukan moral itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada anak yang memberikan alasan masuk akal dan sesuai dan benar, tapi itu termasuk dilema etika. Dan kalau ada yang menyampaikan alasan tapi tidak sesuai, itu namanya rujukan moral. Seperti itu. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, dalam pengambilan keputusan di SD kami itu melaksanakan rapat internal antara kepala sekolah dan bapak ibu guru semuanya, ya, seperti itu. Jadi perlu kolaborasi diskusi dengan bapak ibu yang lain ya Bu untuk melakukan keputusan ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa dilakukan untuk mengambil keputusan selama ini? Untuk langkah yang kami lakukan atau prosedurnya kami lakukan adalah mengajak semua bapak ibu guru yang di SD Jombok 1 untuk berdiskusi secara rapat internal seperti itu. Intinya kita harus selalu berkolaborasi untuk selalu membuat atau mengambil keputusan yang ada di sekolah ini. Seperti itu ya Bu ya, berkolaborasi penting itu Bu ya. Ya. Hal apa saja Bu yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang sudah Ibu alami selama ini? Hal yang kami lakukan atau kami anggap efektif itu di mana dalam pengambilan keputusan itu adanya tindakan preventif sebelum ada permasalahan yang terjadi seperti itu. Hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dalam setiap pengambilan keputusan itu kita dihadapkan dengan nilai kemanusiaan, di mana kita itu kadang ragu untuk mengambil keputusan seperti itu, karena adanya nilai kemanusiaan tadi. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Jadi maksudnya apakah jika terjadi kasus langsung Ibu selesaikan pada saat itu juga, atau mungkin Ibu punya waktu khusus dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai prosedur seperti apa yang dijalankan? Kebetulan kami tidak mempunyai SOP tersendiri atau jalan tersendiri. Kami kalau setiap ada permasalahan kami harus menyelesaikan dalam hari itu juga, biar langsung Selesai Bu ya. Ada solusinya Bu ya. Ada solusinya. Dan
itu tidak jauh dari kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua, di mana pengambilan keputusan ini bisa secara efektif gitu. Adakah seseorang atau faktor apa Bu yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang selama Ibu alami ini dalam dilema etika? Tidak ada faktor utama, karena kami semua Bapak Ibu guru dan saya sendiri itu selalu berkolaborasi, selalu bekerjasama, selalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya untuk setiap pengambilan keputusan itu tidak jauh dari berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi untuk pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan apa masalah yang terjadi. Misalkan masalah ini anak gitu ya, harus lihat dulu permasalahan apa, alasan yang disampaikan apa, seperti itu. Baik Bu, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Airul sampaikan tadi menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Bila suatu hari nanti saya barangkali mempunyai pengalaman yang sama seperti Ibu, saya bisa menyelesaikannya. Saya sudah ada gambaran, jadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Airul.